ya itu bawaan dari jalan gitu loh, karena tempat kerjanya Mbak Janti itu memang banyak narik arwah-arwah yang penasaran gitu. Jadi yang kecelakaan di jalan ngerjain pekerjaannya, ini enggak, dia ngelihat gini sambil ketawa-ketawa gitu loh. Terus, Mbak kenapa? Saya nanya gitu, saya kan udah panik nih karena saya udah megangin perut kan, udah nggak enak banget, bau amisnya itu. Setelah dia tenang, yang lain ikut-ikutan Bang. Jadi ini sudah selesai, sudah ditenangin, sudah dibersihkan, satu pabrik jadi ikut-ikutan. Dan waktu itu listriknya mati. Nggak cuma masalah itu aja, jadi kayak korban kecelakaan mungkin arwahnya masuk ke situ juga gitu ya. Aduh, nggak kebayang sih itu pabrik seremnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kejadian mistis yang dialami oleh narasumber kita pada malam hari ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Selamat malam Mbak Janti. Ya, malam Mas. Terima kasih Mbak Janti udah hadir di studio Jejak Backpacker. Ini bukan studio permanen ya, ini studio sementaranya Jejak Backpacker. Jadi nih Mbak Janti, kita dalam rangkaian Roadcast Jejak Backpacker 2025 ini kita mengadakan di kota Yogyakarta. Dan salah satu narasumbernya Mbak Janti. Wah, terima kasih sekali lagi Mbak Janti ya. Nah, kita ini kan ada di Hotel Jogja Village. Nah, saya mau minta reviewnya sedikit dari Mbak Janti tentang Jogja Village ini, kenyamanannya seperti apa gitu. Seperti apa nih keadaan Jogja Village bagi Mbak Janti sendiri? Kalau di hotel sini itu nyaman ya, comfort gitu loh, ada tamannya, terus pokoknya kayak homey banget gitu loh tempatnya gitu. Oke, ya dari narasumber yang lain juga seperti itu nih reviewnya. Memang sih lokasi Jogja Village ini strategis banget ya, nyaman buat keluarga, buat siapa aja yang mau nginep di sini gitu. Jadi buat teman-teman juga yang mau nginep di Jogja Village, teman-teman bisa langsung follow Instagramnya atau langsung datang ke Jalan Menukan nomor 5 Yogyakarta. Oke, Mbak Janti. Mbak Janti ini jadi punya kisah mistis ya tentang sebuah pabrik gitu ya. Iya. Nah, itu bisa di-spill sedikit dulu aja kisi-kisinya seperti apa yang mau Mbak Janti ceritain ini nanti. Jadi saya malam ini mau ceritain tentang kejadian yang terjadi di pabrik tempat saya bekerja. Itu banyak kecelakaan, terus banyak yang kesurupan, dan beberapa kali memang sepertinya mengarah ke teman-teman yang bekerja di pabrik tersebut. Gitu. Di keep dulu aja ceritanya, Mbak Janti. Kita lanjut setelah ini ya. Tapi sebelum Mbak Janti bercerita lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Mbak Janti. Nah,
Udah siap ya Mbak Janti bercerita? Udah ya. Nanti kalau aus Mbak Janti diminum aja, minumannya udah disiapin. Tegang. Iya, jangan tegang-tegang Mbak Janti. Takut. Santai aja. Santai aja Mbak Janti ya. Kalau udah aman bisa langsung cerita. Aman Mbak Janti? Aman. Aman ya. Oke. Silakan Mbak Janti. Jadi awalnya waktu itu saya masih bekerja di daerah Jogja Selatan. Di situ juga tempatnya sebenarnya agak horor sih. Bukan horor lagi, sebenarnya sudah dalam taraf angker ya tempatnya. Karena banyak kejadian yang sepertinya di jalan raya itu kecelakaan, meninggal, terus mereka arwahnya itu pada masuk ke bangunan yang ada di kantor. Entah kenapa itu selalu larinya ke situ, gitu, bertempat di situ sementara. Nah, kejadian di situ lumayan banyak juga. Waktu itu siang, belum siang sih, pagi menjelang siang, teman saya datang. Terus saya hanya ngeliatin, kok ada yang digendong nih, dia dari belakang gitu loh. Saya tanya ke dia, lu gendong siapa? Apa sih Mbak? Gitu. Itu loh yang di belakang lu gitu. Terus, tapi dia nggak jawab gitu loh, karena emang bagi dia nggak gendong siapa-siapa gitu loh. Terus diem. Terus sampai pada jam makan siang, datang lagi, kita ngumpul nih di pantry gitu. Saya cuman diem, dan yang dia gendong ini udah berdiri di samping dia gitu loh. Terus saya nanya, kamu tadi dari mana sih? Tapi cuman saya bisik-bisik karena saya kan diliatin gitu loh. Tadi dari antar istri Mbak ke kantor. Oh, lah kenapa Mbak? Kok itu dari tadi ngikutin ya? Siapa? Itu apa? Kayak mbak-mbak gitu, tapi bentuknya tuh begini, Bang. Jadi mukanya tuh gini dia gitu. Terus, aku nggak ngerti gitu. Terus, ya udah terus. Tapi kan bikin orang nggak nyaman gitu loh Mas. Makan di situ kan, makan bareng-bareng. Terus akhirnya saya cuman baca-baca doa aja sih secara apa yang saya yakini gitu kan. Terus posisinya itu si mbaknya itu masih di situ juga gitu loh. Akhirnya saya udah nggak kuat, saya mundur aja deh, saya balik lagi ke dalam gitu. Terus tapi sorenya udah nggak ada nih, terus saya balik pulang ke rumah, saya cerita sama suami gitu. Terus siapa di kantor ada kejadian seperti ini nih. Terus si suami kan ada banyak teman yang indigo juga. Terus dia nanya ke temannya itu, terus temannya bilang ya itu bawaan dari jalan gitu loh, karena tempat kerjanya Mbak Janti itu memang banyak narik arwah-arwah yang penasaran gitu. Jadi yang kecelakaan di jalan, jadi nggak tahu kayak magnet gitu loh Mas tempatnya itu. Jadi setiap kejadian yang terjadi di sepanjang jalan itu nanti larinya ke situ gitu. Terus ada lagi waktu saya lembur, itu kejadian sebelum saya pindah ke pabrik di daerah Jogja Timur. Ini masih yang di Jogja Selatan ya, Jogja Utara. Nah, malam-malam waktu saya mau pulang, ada anak dari unit usaha lain itu mau naruh brankas di situ di kantor. Brankas kecil. Terus dia bilang, permisi Bu, mau naruh brankas. Oh iya, tak temenin dah? Iya Bu, temenin. Udah, saya temenin. Dia naruh brankas di situ. Terus karena kantor ini bangunannya ada tingkat atas, ada lantai atas kan. Di situ ada yang nyanyi-nyanyi Bang.
Jadi nyanyinya tuh datar gitu loh, nadanya tuh datar tapi lirih. Karena nggak ada orang, jadi kan itu bunyinya menggaung kan di kantor, jadi kelihatan jelas banget gitu loh. Terus saya panggil, saya pikir masih ada anak unit usaha lain yang masih kerja di situ lembur gitu. Kok nggak ada sautan nih? Terus saya ke atas kan, ke atas, kok sepi. Saya buka office-nya, sepi juga. Terus akhirnya, yuk kita turun gitu. Kita turun. Nah, turun, kita panggil Pak Satpam. Pak, tolong temenin dong gitu ke dalam. Kenapa, Bu? Nggak apa-apa, pokoknya temenin ke dalam, matiin lampu. Oh iya, terus udah sampai di pantry. Ibu, ada yang ini ya, ada yang jahil ya di dalam gitu. Ya Pak, tolong ya. Aduh, jangan ditakut-takutin Bu, saya juga udah sering gitu loh. Enggak, pokoknya kita bertiga ke dalam gitu. Terus matiin lampu gitu. Oh ya, terus akhirnya kita ke dalam. Abis mau balik dari dalam sudah matiin lampu, terus pintu pantry kita tutup, kan kita jalan keluar. Itu kayak suara di pintu pantry itu kayak ada yang banting gitu. Dar gitu. Ini kan kaget kan. Udah, terus saya nggak berani nunggu jemputan di teras gitu loh, teras pantry gitu. Jadi agak ke jalan yang depan security gitu. Jadi kita nongkrong di situ sampai saya dijemput gitu. Itu Bang, itu sebagian cerita yang waktu saya masih di kantor di Jogja Utara. Terus tahun 2021 Desember saya diminta untuk bertugas di Jogja Timur. Itu sebuah pabrik baru karena kebetulan di kantor itu kan ada unit usaha baru. Jadi pembuatan tas ya, sebuah pabrik gitu. Kita menempati di situ, itu sebenarnya bukan bangunan baru, bangunan yang sudah lama. Dan kita masuk di situ sudah direnovasi gitu. Kejadiannya itu sebenarnya baru berjalan, kami masuk di situ 6 bulan. Setelah 6 bulan berjalan, kok banyak gangguan gitu loh. Dan gangguannya ini nggak masuk akal gitu. Dari banyaknya yang teman-teman kesurupan, tiba-tiba itu di siang bolong loh Bang. Siang bolong. Terus banyak kecelakaan kerja, meskipun kecelakaan ringan. Terus sampai bos saya juga, atasan saya yang di pabrik juga jadi sakit-sakitan. Gitu. Terus dari awal mulanya banyak yang kesurupan. Jadi di siang hari ketika semuanya sedang kerja, itu tahu-tahu ada yang jerit gitu, satu anak jerit gitu, terus jerit gitu kan, terus tahu-tahu dia tuh begini tangannya tuh jadi gini, jadi dia kan anak jahit ya, jadi dia begini tangannya udah cengkrem, terus matanya melotot gitu, terus kaku semua kan tubuhnya gitu, terus rambutnya tuh diacak-acak gitu kan. Yang satu ini masih teriak-teriak, habis itu nyambung ke yang lain gitu. Jadi kayak semuanya jadi kena gitu loh. Jadi kayak massal, jadi kesurupan massal gitu. Terus jadi kan kami bingung, kita kan nggak pernah ada kejadian seperti itu sebelumnya. Terus bingung nih, ini bagaimana ini gitu. Terus akhirnya dari security kan ada orang yang mampu itu untuk handle kan sama teman-temannya dia. Akhirnya satu persatu udah dibersihkan, terus kita tanya kenapa gitu.
nggak apa-apa Bu, itu kayak ada yang deketin tadi, siapa gitu. Nggak tahu, dari belakang. Dikira anak itu adalah atasan mereka gitu loh, dari belakang gitu kan. Kita suka ngontrol ngontrol ke produksi gitu, ngeliatin dari belakang itu jahitannya gimana, terus dia target nggak ini dari belakang, kita ngeliatin nih satu-satu gitu. Nah dia ngerasanya itu ada atasan dia yang berdiri di belakang gitu loh, tahu-tahu dia badannya berat, terus langsung nggak inget apa-apa gitu loh. Dan teriakannya itu teriakan apa ya, kayak macan gitu loh, ngaum gitu loh. Ngaum. Dan itu hampir semua di anak-anak yang produksi itu hampir semua, kebanyakan cewek sih, kalau yang cowok jarang, tapi selalu cewek yang kena gitu. Jadi sampai nendang-nendang, terus tangannya tuh nggak bisa diamnya, tangannya tuh begini terus gitu loh. Begitu kita mau deketin, dia langsung nunjuk-nunjuk, pergi, kamu nggak boleh deket aku, nggak boleh gitu. Terus kita juga yang tanggung jawab di pabrik kan juga ketakutan sendiri ya. Ini sih ada apa sih gitu sebenarnya gitu loh. Terus itu kejadian yang pertama. Berikutnya kita kita diemin dulu, mungkin yang kecapean, atau kita nggak mikir yang negatif gitu loh, masih berpikiran positif bahwa ini nggak ada sesuatu hal yang energi yang negatif di tempat kita kerja gitu. Terus kejadian berikutnya sore menjelang mau maghrib, waktu itu kita lagi kejar mau target ekspor kan, harus pengiriman besok paginya, terus kita harus ngadain lembur, dan ada waktu itu masih ada buyer yang lagi inspect QC di situ. Waktu itu hujan-hujan, kondisi saya waktu itu lagi hamil. Tiba-tiba bau amis, bener-bener amis banget gitu loh waktu hujan. Saya lagi ngontrol di produksi, baunya tuh bikin mual gitu loh. Saya sampai mual tuh sampai di area produksi gitu loh, sampai gitu loh. Tapi di samping penjahitnya ini. Terus ditanyain kan, Ibu kenapa? Enggak apa-apa, cuman bau aja gitu. Bau apa Bu? Enggak, lanjutin aja kerjaanmu gitu. Terus saya agak mundur ke belakang, ke area di bagian, waktu itu di bagian cat, veter dan cat gitu. Terus bau lagi. Ini kenapa sih kok saya kesana bau, kesini bau gitu loh. Terus saya sampai nanya ke tukang bersih-bersihnya cleaning service, Pak, mbok tolong tuh dicari daerah situ ada yang bau amis gitu loh, tolong dibersihin gitu. Ya Bu, nanti habis hujan ya, karena dia posisinya ada di depan pabrik kan, karena hujan nggak bisa masuk. Terus ya wes, nggak apa-apa, nanti habis hujan tolong dibersihin ya. Terus saya agak mundur ke belakang, ngontrol yang di daerah cat dan cutting. Ada satu anak itu ngeliatin saya, udah ketawa-ketawa gitu. Terus saya nanya, kenapa Mbak? Ketawa doang gitu loh. Jadi ngeliat saya tuh sambil ketawa, tapi matanya ini mata apa ya? Kalau anak produksi biasanya nggak sampai berani ngelihat saya sampai ketawa-ketawa gitu loh. Jadi bukan kayak dia gitu loh, karena biasanya kalau saya ngontrol dia pasti nunduk gini ngerjain pekerjaannya. Ini enggak, dia ngelihat gini sambil ketawa-ketawa gitu loh. Terus, Mbak kenapa? Saya nanya gitu. Saya kan udah panik nih, karena saya udah megangin perut kan, udah nggak enak banget bau amisnya itu. Mbak kenapa? Terus tahu-tahu dia teriak tuh sampai masih merinding saya, sampai wah gitu loh. Terus jadi
apa alat kerja yang dia pegang itu langsung sampai kelempar gitu kan, terus dipegangin sama teman-temannya yang di samping-samping gitu. Terus saya teriak, ini tolong dong, tolong, kenapa ini gitu. Ternyata dia kesurupan lagi gitu loh. Dan setelah dia tenang, yang lain ikut-ikutan, Bang. Jadi ini sudah selesai, sudah ditenangin, sudah dibersihkan, satu pabrik jadi ikut-ikutan. Dan waktu itu listriknya mati. Wah, jadi gelap banget gitu loh, gelap. Terus hujan di luar. Terus mau menjelang maghrib itu waktu itu, udah panik sekali saya. Ini kalau saya tinggal pulang, saya juga anak-anak bagaimana? Tapi kalau nggak saya tinggal pulang, saya lagi hamil nih, saya nggak berani nih gitu loh. Terus akhirnya atasan saya yang gerak kan, maksudnya nyari cepet ini ditolongin dong gini gimana caranya nih ditenangin gitu loh. Akhirnya udah kondisi kayaknya udah nggak bisa lanjut kerja buat lembur. Akhirnya kita semua dipulangin kecuali untuk yang mereka yang masih belum bisa dibersihkan, maksudnya dia masih kemasukan kesurupan gitu. Terus itu katanya sampai di rumah pun itu belum mau pergi yang masukin orangnya itu gitu. Jadi terus paginya kita jadi bahasan kan, kita ngobrolin ini kenapa ya kok begini ya. Terus aduh, apa kita mesti cari orang nih buat untuk membersihkan tempat gitu. Akhirnya kita ngobrol ke manajemennya. Terus dari manajemen mengusulkan oke, dibersihin aja. Mungkin karena di tempat kami itu kan kebetulan ownernya adalah Kristiani, jadi kita adain secara Kristiani. Itu pembersihan secara Kristiani. Terus beberapa bulan masih terkondisikan seperti biasanya. Tapi akhir-akhir di tahun 2022 itu mulai lagi, Bang. Jadi mulainya ini lebih apa ya, lebih intens gitu loh. Jarak berapa tahun dari kejadian yang setelah pembersihan itu? Cuman berapa bulan? 2 bulan, 3 bulan. Oke. Ya, 2 bulan, 3 bulan. Jadi ketika waktu itu yang mengalami penurunan drastis kesehatan itu malah atasan saya yang di pabrik, yang handle pabrik waktu itu. Jadi dia mengalami penurunan kesehatan, itu ngedrop banget. Setiap kali dia masuk ke pabrik itu rasanya mual, terus yang tadinya dari rumah sehat itu jadi nggak sehat, terus sampai kantor tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi saya bilang, Bapak udah di dalam aja di kantor, biar saya ngontrol di produksi gitu. Karena memang beliau sampai tidak bisa apa-apa gitu loh. Jadi hanya bisa duduk. Kalau buat jalan itu dia udah udah keliengan gitu loh, udah pusing, udah nggak enak, udah mau muntah gitu loh. Akhirnya beliau duduk aja, terus saya yang bantuin di produksi. Tapi selama saya membantu di produksi itu, saya jadi ikut-ikutan gitu loh. Gampang mual, terus gampang kepancing emosinya, terus kayak melihat sesuatu yang ini bener nggak sih gitu loh. Jadi kadang lihat di waktu proses kerja, jam kerja itu banyak anak-anak kecil lewat gitu di dalam pabrik loh. Saya mikir ini nih anaknya siapa sih gitu loh. Jadi saya tuh nggak bisa bedain ini bener apa enggak gitu loh. Jadi kayak saya tuh kayak orang halusinasi gitu loh. Nah terus kok begini terus ya, tapi saya diem waktu itu. Saya nggak mau cerita ke suami karena pasti saya nggak dibolehin kerja kan kalau tahu kondisi pabrik seperti itu, dan saya kondisinya lagi hamil gede kan.
Terus tiap pagi yang saya rasakan begitu saya masuk di halaman pabrik itu masih biasa Bang. Turun dari mobil masih biasa. Begitu masuk di pintu gerbang, rasanya tuh kayak sesek gitu loh. Kayak ada yang kayak masuk gitu ya. Angin gitu loh, tapi kayak kita tuh kayak di tempat angin tapi anginnya tuh nggak enak gitu loh. Kayak bek banget gitu loh. Terus udah biasa aja, saya cuman berdoa sesuai keyakinan saya aja. Saya jalan, saya di situ tiap pagi kan berangkatnya kadang urut-urutan ya. Kalau enggak atasan saya yang duluan, saya duluan. Dan itu masih sekitar jam 7 kurang. Itu masih pabrik masih sepi gitu. Jalan, saya harus ngelewatin mesin-mesin jahit nih, banyak banget. Terus mulai ke tengah nih mulai udah agak berat banget gitu loh. Begitu sampai di bagian mesin cutting dan gudang di belakang, mesin-mesin cutting lah waktu itu, rasanya tuh jadi berat banget gitu loh. Terus kayak ada yang manggil gitu loh. Jadi manggilnya ini dia berpindah tempat. Padahal nggak ada orang Bang di situ. Karena cleaning service pun udah keluar, udah bersih gitu kan. Dipanggil, saya nengok, karena dia manggilnya dari sebelah kanan saya kan, saya nengok gini. Saya pikir siapa kan, mungkin anak produksi udah datang, nggak ada orang. Saya jalan lagi, panggil lagi sebelah sini di belakang mesin, gitu. Terus, ini mulai deh gitu. Terus saya udah jalan, terus saya masuk ke office. Dari situ tiap pagi kan saya doa nih sebelum mulai kerja, doa. Waktu doa ini di luar tuh banyak kayak barang dibanting lah, jendela dijederin gitu kan, jendelanya jendela kaca gitu kan, jeder gitu, kayak diemin. Terus kayak barang dibanting atau apa gitu kan. Saya diem aja terus. Habis itu berapa menit kemudian atasan saya baru datang. Nah, itu saya udah lega nih, udah ada temennya gitu kan. Nah, terus dari situ saya cerita, Pak kok begini ya Pak? Oh ya udah, Bu Jan banyak doa aja gitu. Terus si bapak ini juga dia nyetel sholawat gitu kan di office. Kalau di office-nya itu aman Bang. Begitu kita keluar dari office, depan office itu kan gudang cutting ya. Jadi barang-barang material kayak kain-kain yang roll-rollan itu. Terus ada mesin cutting itu juga. Itu banyak gitu loh. Jadi auranya tuh langsung beda gitu. Begitu kita keluar dan masuk ke office tuh beda banget. Gitu. Terus lain hari di meja si bapak ini ada kadal. Yang kita pikir bagaimana kadal bisa masuk di ruangan ber-AC, pintu selalu tertutup. Gitu loh. Kadal kecil. Terus kita mau tangkap itu nggak ada gitu loh, nggak ada terus begitu kedua kalinya datang lagi di hari yang berbeda, datang ditangkap lagi nggak ada, ngilang. Terus lain hari waktu lembur sekitar waktu itu jam setelah maghrib, kita juga mau ada ekspor waktu itu. Terus saya, yang namanya orang hamil kan suka ke toilet ya. Saya sendiri. Saya juga mikir nih, kalau ke belakang lagi di sana gelap, lampunya juga nggak nyala gitu kan. Harus ngelewatin bagian cutting dan mesin-mesin, nggak ada orang di belakang karena yang waktu itu yang lembur di bagian depan kan. Di bagian jahit aja. Tim cutting sudah pada pulang. Akhirnya saya ke belakang sendiri. Terus ke belakang, ngelewatin nih
gudang cutting. Saya udah lewat gang situ, saya udah ngerasa, duh kok nggak enak ya. Saya udah bad feeling gitu loh. Sini udah bulu kuduknya tuh sini udah berat, udah panik gitu loh. Kalau aku nggak ke toilet sekarang, aku juga badanku nggak enak kan, lagi hamil gitu. Akhirnya saya sendiri ke kamar mandi di belakang, udah lagi di dalam toilet, ada yang ngetuk, "Bujan," gitu. Terus ya saya pikir kan anak-anak produksi kan, gitu. "Oh iya bentar," gitu. "Bentar ya." Terus saya buka, udah selesai saya buka, kok nggak ada orang. Karena itu gelap, di luar tuh gelap. Yang ada cuma lampu di pojokan, yang tempat bekas sumur itu. Di pojokan itu juga lampunya juga lampu kuning biasa gitu loh. Saya masuk lagi cuci tangan kan di situ. Terus digedor lagi, "Bujan," gitu. Saya keluar kok nggak ada orang sih. Terus akhirnya saya udah nggak mau negatif thinking, udah wis pokoknya yang penting saya mau balik lagi ke sana, mau kerja lagi. Begitu saya keluar kamar mandi, jalan, saya harus melewati gang antara gudang menuju ke gudang cutting ini, menuju ke area produksi. Sebelum saya masuk di sini nih, kok banyak orang gitu, tapi nggak kelihatan Bang itu. Jadi rame orang berdiri di situ, ada anak kecil juga itu. Jadi cuman berdiri diem ngeliatin saya gitu loh. Terus saya langsung masuk kamar mandi lagi karena saya kan takut kan, saya masuk ke toilet kan. Terus aduh gimana nih, aku udah panik kan, udah pegangin perut terus itu waktu itu. Terus saya telepon ke Pak security-nya, "Pak, tolong Pak ke belakang, tolong saya di toilet, saya ditolongin dong." "Oh Ibu nggak kenapa-napa?" "Iya pokoknya saya pengen Bapak kesini cepet," gitu ya. Terus saya dari security datang, terus nyari, dia udah di lorong tuh udah teriak, Bujan di mana?" "Pak, saya di sini." Udah. Terus saya keluar dari toilet, "Kenapa Bu?" "Nggak apa-apa Pak, tolong temenin sampai depan," gitu. Udah sampai depan, baru saya cerita kan, "Kenapa Bu, kenapa?" "Nggak, tadi banyak orang di belakang," gitu. Terus, "Loh Bu, Ibu kok berani ke belakang sendiri?" Ya saya bilang biasanya nggak kenapa-napa gitu loh. Kalau gitu besok ditemenin aja Bu, minta temenin aja anak-anak gitu. Ya aku nggak tahu Pak, karena ini kan aku nggak berharap ada kejadian seperti itu gitu loh. Terus ya udah, terus akhirnya dia cerita, "Bu, Ibu itu kalau pagi suka ini ya diikutin sama anak-anak gitu. Anak-anak siapa gitu, nggak tahu, pokoknya anak-anak banyak gitu. Kalau Ibu datang itu, kalau udah masuk ke pabrik itu pada di belakangnya Ibu gitu. "Mosok sih Pak?" "Iya." Jadi ya saya sendiri aja juga nggak ngerasain, cuman rasanya berat gitu loh waktu itu. Terus akhirnya saya cerita kan, tapi saya cerita yang ke suami saya itu nggak semua tak ceritain, ada yang saya keep sendiri gitu, karena takut nanti dia khawatir kan ke saya gitu. Jadi saya cerita intinya bahwa di pabrik tuh kondisinya seperti ini, terus atasanku tuh sakit-sakitan, sekarang aku bantuin dia kok juga kena gitu loh, sering pusing, sering kepancing amarahnya, terus sering lihat macam-macam. Terus akhirnya suami kan juga punya temen yang dia punya kelebihan ya, kelebihan khusus. Terus kita tanya nih, kita bawa ke pabrik. Terus ya dia akhirnya menjelaskan bahwa oh ternyata ini ada nih yang
yang memang tidak suka bahwa pabrik ini beroperasional. Gitu. Jadi ada yang tidak suka unit usaha ini maju dan menghasilkan. Gitu. Terus tapi teman suami nggak mau bilang nih siapa. Gitu. Dia hanya maunya siapa yang bekerja di situ, siapa yang dianggap leader di situ, itu yang dia sikat. Supaya intinya supaya pabrik tidak bisa berjalan. Berarti Gitu. ini kayak ada pemain lagi di belakang ini ya. Iya, sepertinya seperti itu. Gitu. Terus waktu itu kita cerita dan ngobrol ke tim manajemen yang ownernya juga kita cerita, tapi sepertinya memang tidak percaya gitu loh apa yang kita rasakan, apa yang kita alami di pabrik gitu loh. Akhirnya ya udah kasih solusi, nanti ada orang yang di situ lagi untuk membantu doa di situ, bantu doa sesuai dengan keyakinannya owner kan. Nah, sebelumnya waktu temen suami datang ke situ, itu dia kayak magerin gitu loh Mas, magerin tempat supaya ini bersih, supaya nggak ada gangguan-gangguan lagi gitu, supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Itu udah berjalan sebenarnya, udah berjalan sekitar 2 bulan, 3 bulan tuh udah enak lah situasinya. Begitu ini ada orang satu lagi datang, dia membacakan doa dengan dengan memang tujuannya mungkin baik ya, tapi malah bagi kami merusak gitu loh. Apa yang sudah di cover, sudah dibersihkan. Jadi kayak membuka kembali gitu loh. Begitu itu dibuka kembali, jadi kayak gangguan-gangguan itu balik lagi gitu loh. Banyak lagi yang kesurupan, terus kecelakaan kerja, bahkan ya nyun sewu ya, yang mendoakan ini kan juga bekerja di situ juga. Ikut mendampingi, terus kerja di situ. Nah, kebetulan di bagian cutting, waktu itu pindah ke bagian cutting, entah kenapa tahu-tahu jarinya kena mesin cutting gitu, mesin potong. Kita nggak ngerti gitu loh, mungkin apa dia teledor waktu itu atau bagaimana. Ada kejadian seperti itu yang mungkin kalau temanku bilang itu sebenarnya lebih kuat dari si orang yang bersihin. Sudah dibersihin, kenapa dibongkar gitu loh. Tempatnya kenapa dibuka lagi. Kan sebelumnya sudah tercover, sudah terkondisikan, terus tiba-tiba satu orang datang untuk buka semuanya, terus yang dulu ada itu balik lagi ke situ. Nah, yang ternyata yang dulu yang di situ itu lebih ilmunya lebih kuat daripada yang pendoa ini gitu loh. Jadi mungkin kasarannya kayak nyerang si orang inilah gitu loh. Oh gitu ya. Lah ya coba dia dilihat berapa bulan nanti dia betah di situ. Pasti dia nanti bentar lagi keluar kok itu. Akhirnya benar Mas, keluar orangnya, resign. Kondisinya sakit, ya pokoknya sakit-sakitan gitulah. Ya mungkin ada hubungannya apa enggak saya nggak ngerti ya. Tapi apa yang dikatakan teman saya benar gitu loh. Oh ternyata benar gitu loh. Terus ya wis, terus akhirnya keluar, baliklah semuanya itu, jadi tidak terkontrol lagi. Dengan lama-lama kondisi pabrik ini kan jadi merosot nih, merosot, ada aja masalah yang di situ, selalu begitu datang masalah, selalu datang dan pergi gitu loh. Akhirnya pabrik ditutup. Terus waktu kita beres-beres, kan ada barang-barang yang harus kita bereskan, ada order yang belum selesai, kita harus balikin ke buyer. Nah, waktu saya beres-beresin itu untuk material-material yang ada di situ, itu waktu itu kejadian siang ya.
Siang itu sekitar jam 9 apa jam 10. Pabrik dalam kondisi kosong. Saya cuman diminta tolong atasan saya, Bu Jan, tolong diberesin di pabrik barang-barang, material-material yang masih tercecer di area produksi, tolong diberesin, dikumpulin, terus di list jadi satu, nanti listnya kasih ke saya. Kalau sudah, nanti Bu Jan bisa pulang. Oh oke Pak. Saya ke sana sama suami. Sampai di sana, waktu masuk, aduh auranya tuh nggak enak banget. Jadi karena mungkin udah berapa minggu kosong ya, atau berapa hari waktu itu saya lupa. Kayaknya belum ada 1 minggu udah itu kosong. Saya masuk ke situ, duh rasanya tuh berat banget. Jalan masuk aja rasanya berat gitu loh Mas. Berat, terus saya minta tolong suami saya, Pak temenin dong ke dalam gitu. Oh ya, terus ditemenin, terus jalan, terus saya beres-beresin. Aneh gitu loh, rasanya tuh kayak ada yang merhatiin gitu loh. Terus jalan lagi, kayak ada orang dehem gitu. Saya nengok, kupikir suamiku kan, ternyata suamiku di depan sana gitu loh. Terus saya teriak, Pak mbok kesini dong. Terus saya suami datang, terus dampingin saya sampai ke gudang belakang di cutting, terus nutup pintu office. Saya balik lagi mau ke arah depan nih, arah depan. Di mesin cutting itu di pojok itu kayak ada yang bangku dibanting gitu loh. Gelodak gitu loh. Keras sekali karena waktu itu kan nggak ada orang, jadi suaranya kan gaung kan. Terus jalan lagi, suamiku waktu itu di depanku, aku jalan di belakangnya dia. Jaraknya sih ada 10 meteran gitu kan. Dia ngecek sana sini masih ada barang tertinggal apa enggak. Aku jalan, terus ada anak kecil itu ngumpet di mesin press itu loh, mesin press cutting itu. Jadi dia gini terus lari lagi. Terus waktu jalan kayak ada suara teriak gitu loh. Kayak apa ya, cewek teriak gitu loh. Jadi aku udah capek kan waktu itu, udah capek, udah cepet-cepetan kita balik aja. Udah suasananya udah nggak enak banget, udah nggak kondusif gitu kan. Terus aku balik, terus gimana nih barang-barang? Udah biarin aja. Udah kita fokus karena memang situasinya waktu itu udah nggak kondusif gitu Mas. Jadi banyak kanan kiri ini udah banyak suara-suara yang nggak enak gitu loh, kayak gangguan-gangguan gitu loh. Bahkan suamiku aja kayak kupingnya kayak ditiup gitu loh. Itu padahal siang loh, jam 10-an gitu. Terus kita balik, akhirnya aku udah ada report ke atasan, Pak, ini tapi belum selesai loh, tapi karena ada gangguan seperti ini gitu. Oh yaudah Bu Jan, nggak apa, jangan dipaksain. Nah ternyata saya baru tahu itu dari orang yang buka warung di situ, karena saya sering makan siang di situ. Saya kan ditanya, lu Bu Jan, pabriknya tutup toh? Iya Bu. Gitu. Kok kok sayang gitu? Iya emang sayang banget, soalnya juga nggak kondusif di dalam situ, udah nggak terkontrol lagi juga, terus hasilnya juga udah nggak bagus. Terus dia tiba-tiba bilang, kok berani ya Bu di situ buka, padahal di situ kan dulu bekas tempat nyimpan barang-barang eks rumah sakit. Gitu. Jadi kayak kasur, kayak di bednya itu, terus kayak kursi roda. Jadi semua ditaruh di situ. Sebelum itu jadi pabrik cat. Gitu. Sebelumnya, jadi jauh sebelumnya. Terus
si ibunya juga bilang, itu dulu ada sumur di belakangnya, Bu. Iya, ada sumur emang di situ. Terus ini, Bu, nggak enak banget sumurnya, karena aku pernah lihat di situ. Maghrib itu tinggi, gede, kakinya itu gede banget, jadi nggak kelihatan. Saya nggak berani sampai lihat atas gitu loh. Jadi mau ke toilet, posisinya kan ada di belakang. Jadi ini sumur, ini toilet, terus ini gang yang mau masuk ke toiletnya itu kan. Harus melewati gudang cutting itu. Waktu datang ke situ, udah itu satu kaki yang gede banget gitu. Dan hitam gitu kan. Tapi nggak, karena itu sudah maghrib juga, lampunya nggak terang kan di situ, jadi nggak, cuman samar-samar, itu kok gede banget gitu loh. Terus ya saya normal kan, teriak gitu kan, balik lagi saya gitu. Ternyata emang bener si ibu bilang bahwa emang sih di situ emang ada ditanam di situ. Jadi nggak tahu, katanya sih buto ijo atau apa gitu loh. Di situ ditanam dari awal sebelum bangunan itu dibangun, memang ada sumur, terus yang punya itu memang nanamnya di situ. Gitu. Terus jadi belum diusir istilahnya, belum itu dibersihkan. nggak bisa diusir karena memang sudah ditanam di situ. Gitu. Memang itu rumahnya dia. Jadi memang hanya kita bisa, yang di dalam itu hanya bisa di cover saja. Jadi yang penunggu aslinya nggak bisa dipindah gitu loh. Emang rumahnya di situ dari dulu, dari awal. Gitu. Tapi dia tetap kayak mengganggu gitu ya? Maksudnya? Sebenarnya sih kalau menurutku yang ganggu itu bukan si buto ijo ini, bukan yang penunggunya sumur itu ya, tapi yang dari luar gitu loh. Jadi kayak misalnya ini kan kebanyakan anak-anak ini kan ada yang ikut suka ikut jatilan, anak-anak produksi gitu loh. Itu yang bawaannya mereka sih sebenarnya yang bikin seperti itu gitu, bikin ganggu yang lain gitu kan. Itu banyak karena anak-anak produksi itu banyak yang ikut-ikut, karena di Jogja kan biasalah ikut, apalagi di daerah-daerah masih kampung dalam gitu kan, masih banyak yang ikut jatilan lah atau apa gitu. Itu bawaannya mereka gitu loh. Terus yang bikin tabrakan di situ gitu. Jadi ya yang mengganggu sih sebenarnya itu yang dari jalan juga, karena itu kan jalan besar depan pabrik, banyak kecelakaan, terus banyak yang meninggal juga karena kecelakaan di situ, larinya juga ke situ, ke pabrik. Jadi kumpul di situ. Iya, ngumpul di situ gitu. Oke, ditambah lagi ya itu, mungkin teman-teman belum tahu ya, jatilan itu adalah kuda lumping ya. Jadi di mana kuda lumping itu kan memang identik dengan pemainnya atau lakon-lakonnya ya kayak gitu ya, yang mereka menggunakan media gaib ya, kayak gitu. Jadi kayak makan beling segala macamnya. Jadi mereka banyak yang bekerja di situ juga. Iya. Jadi itu kegiatan mereka biasanya seminggu sekali gitu. Mereka ada ikut jatilan gitu. Ya anaknya yang kena juga yang itu aja. Gitu. Yang kesurupan yang kesurupan yang itu aja, tapi itu nular gitu loh ke teman-teman yang lain yang sebenarnya tidak bermasalah gitu, tapi nular gitu loh. Jadi kayak massal gitu loh, dia kayak cepet banget pindahnya gitu ya. Jadi begitu ini teriak, yang lain ikut teriak nih, kayak masuk gitu loh. Jadi kayak dia bawa temen gitu loh. Dan nggak mudeng yang diomongin tuh apa gitu. Jadi isinya tuh orang marah-marah. Jadi ketika mereka pada kerasukan, mereka itu marah gitu loh. Kita nggak tahu marahnya tuh kenapa gitu loh. Berarti kalau udah kerasukan atau kesurupan massal seperti itu kan chaos ya artinya. Iya, chaos banget. Pabrik itu. Untuk menanganinya, kita megang orang yang kesurupan satu orang aja nih
udah kewalahan Iya, kan, karena tenaganya mungkin lebih besar ya dari tenaga normal biasanya gitu ya Mbak ya. Nah itu cara menanganinya waktu kesurupan massal itu kayak gimana? Ya waktu itu kan ada yang apa punya kelebihan khusus nih, tim dari pabrik juga ada, terus yang dari tim security juga ada. Jadi mereka udah sibuk sendiri-sendiri gitu nanganin gitu. Ini sudah sembuh, loncat ke sini satunya lagi, gitu loh. Terus yang sini sudah dibersihin lagi, balik lagi ke sini gitu loh. Jadi kayak nggak mau keluar gitu loh. Nah akhirnya itu yang paling puncak ya, itu waktu yang maghrib akhirnya kan semua udah pulang, yang nggak bisa disembuhkan kita bawa pulang diantar bawa pulang ke rumahnya masing-masing gitu loh, untuk disembuhin di rumah aja deh gitu. Jadi chaos banget, benar-benar chaos karena waktu itu lampunya padam, terus pada kesurupan, jerit-jerit sana sini, itu kan nularnya cepet banget ya. Jadi benar-benar kacau gitu loh. Karena waktu itu kan juga masih hujan kan, posisi hujan waktu itu. Berarti ya ditambah lagi banyak ini ya sebenarnya nggak cuma masalah itu aja, jadi kayak korban kecelakaan mungkin arwahnya masuk ke situ juga gitu ya. Aduh nggak kebayang sih itu pabrik seremnya. Serem Mas, kalau bagi saya ya, saya yang biasa di situ aja masuk sendiri aja mesti mikir-mikir gitu loh, saya kuat nggak masuk gitu loh, karena memang auranya beda dari sebelum masuk gerbang dan setelah masuk ke gerbang, itu beda banget auranya gitu. Jadi ya percaya nggak percaya sih, memang rasanya yang beda gitu loh, karena saya ngalamin sendiri. Mungkin kalau orang lain yang masuk ke situ biasa gitu loh, tapi saya ngerasain sendiri. Saya juga pernah lihat itu gunting jalan sendiri, dan di meja itu juga pernah lihat gitu loh. Nggak kebayang seremnya. Pernah itu 2 orang loh Mas yang lihat, bukan hanya saya aja gitu loh. Waktu itu jam 8:30 malam, waktu lembur kan. Ada satu anak di samping saya lagi bantuin bersihin produknya itu, bersihin benangnya. Saya lagi nyari gunting, mana gunting ya, nggak ada Bu. Terus ini gunting ada di depan saya nih, saya mau ambil tuh nggak, dia malah menjauh gitu loh. Terus saya waktu itu nggak lihat, karena saya kan ngelihatnya ke produk gini, cuman begini kan, tanganku cuman mau megang gitu loh. Yang lihat anak yang di sampingku, Bu jalan sendiri gitu. Oh iya ya, harusnya ini kan udah tak pegang ya gitu loh, kenapa itu bisa gesernya jauh banget gitu loh. Terus akhirnya udah bilang, udahlah nggak usah gangguin, kita tuh mau ekspor nih, tolong dong dibantu gitu loh, nggak usah bikin masalah gitu kan. Terus ya, akhirnya si anak nih, Bu aku tak pulang ya Bu, aku nggak enak banget rasanya ngelihat kayak tadi itu gitu. Ntar dulu dong, aku juga perlu ditemenin, masa aku sendirian hamil begini, tolong dong gitu. Ya wes, terakhirnya kita selesaiin itu sampai selesai, terus akhirnya kita balik lagi. Tapi itu kejadian yang bikin nggak enak juga, terus jadi kesebar gitu loh ke anak-anak. Tadi malam gini loh, aku sama Bu Jen lembur, waktu bersihin benang, guntingnya jalan sendiri gitu loh. Oke. Nah terakhir Mbak Janti, tapi bangunannya masih ada sampai sekarang? Masih. Oh, tapi masih kosong? Sekarang sudah beroperasional lagi, tapi tidak 100%. Oh. Jadi masih dipergunakan, tapi tidak 100%. Karena untuk operasional yang produksi yang sebelumnya sudah di-close, dan sekarang dengan saya nggak ngerti, mungkin karena manajemen baru lagi, saya nggak paham ya, tapi masih beroperasional sih, tapi nggak 100% digunakan. Oke. Mbak Janti, terima kasih nih. Ada yang mau disampaikan lagi nggak kira-kira Mbak Janti, atau pesan-pesannya ke penonton di rumah? Silahkan Mbak Janti kalau ada. Ya pesannya sih bahwa
kita dimanapun kita berada, nyuwun sewu dulu kalau misalnya kita mau masuk ke suatu tempat. Amit-amit lah gitu ya. ya, Amit-amit, terus jangan meremehkan, terus apa yang mungkin sudah menjadi urban legend di situ dan kita datang ke situ, mungkin kita jangan seenaknya lah, nggak mungkin lah di situ ada, mungkin ya kayak gitu. Nah pokoknya ya kita datang baik-baik, pergi baik-baik, terus jaga omongan juga, terus ya hati-hati dalam dunia kerja yang banyak saingannya juga sih. Itu pengalaman yang menurut saya memang di luar logika sih sebenarnya, kok ternyata ada ya gitu loh, persaingan bisnis seperti ini gitu loh. Dan saya mengalaminya sendiri gitu. Makanya untuk teman-teman hati-hati kalau misalnya bekerja di suatu perusahaan yang bangunannya lama atau di situ banyak kejadian-kejadian. Please be aware, hati-hati aja, banyak doa gitu. Oke, Mbak Janti, terima kasih. Oke, JPackers, setelah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Mbak Janti. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Janti, terima kasih banyak. Aduh, seru banget ceritanya Mbak Janti. Aman tapi Mbak Janti ya? Aman ya? Oke. Sampai jumpa.